Dia bener-bener nggak mau makan, harus aku video call dulu sama dia tuh mau makan. Cara supaya aku bikin dia mau makan, ya kan, tahu diapain? Diapain? Diajak olahraga dulu. Main. Iya, aku ajak makan. Halo Pautis, dan balik lagi dengan aku Iqbal di Podcast Talk by Fat Picurian. Di sini aku bersama dengan Dokter Yeni. Halo. Aku mau curhat nih, Dok. Gimana, kenapa gitu? Jadi beberapa hari yang lalu temen aku tuh adopsi kucing, lucu banget. Oke. Tapi dia tuh sampai sekarang tuh nggak mau makan, Dok. Oh, ini kucingnya belum mau makan. Iya, dia belum mau makan. Ini dia adopsinya berapa hari nih? Sudah berapa lama? Baru 2 hari sih, Dok. Oh gitu. Jadi gini, kalau kucing atau anabul apapun, mau kucing, mau doggy atau apa itu biasanya kalau masih dalam awal perpindahan barusan diadopsi itu ada beberapa yang belum langsung mau makan. Tuh, itu karena stres. Gitu. Iya. Jadi memang kalau adopt itu harus diberikan perhatian yang ekstra kalau awal barusan adopt. Gitu. Terus kalau gitu tuh sakit nggak sih, Dok? Sebenarnya nggak bisa dibilang sakit sih. Udah divaksin apa belum? Dia udah vaksin lengkap sih, Dok. Oh ya udah, kalau biasanya kalau udah vaksin lengkap, biasanya tuh memang cuma stres aja pindah kayak gitu. Jadi gitu tuh normal gak sih, Dok? Terus penyebabnya apa sih itu? Penyebabnya apa? Anabul nggak mau makan. Jadi penyebab anabul nggak mau makan itu tuh banyak ya, banyak banget. Salah satunya itu penyakit ya, karena penyakit itu pasti bikin dia nggak mau makan. Itu satu. Dua, stres. Misalnya dia barusan di lingkungan yang baru, barusan kayak mengalami peristiwa traumatis gitu. Itu bisa bikin dia stres. Atau tiga, dia ini aja, ada beberapa anabul yang emang lucu-lucu aja, manja. Oh, bisa kayak gitu, Dok ya? Bisa, jadi ada nih dia yang saking disayang sama ownernya sampai dia itu bisa picky, terutama ini banyak di anjing kecil. Jadi dia nggak mau makan ini itu, dia milih kayak gitu. Oke. Ada lagi yang dia itu emang ditinggal sama ownernya, misalnya contoh anjingku dulu. Jadi dulu aku punya anjing ya kan, jenisnya pitbull. Wah, pitbull. Iya, ganteng, namanya Tyson. Nanti kalau ada fotonya aku ganteng Namanya banget. Tyson. Ganteng banget. Nah, si Tyson ini waktu itu aku harus pergi buat penelitian, buat skripsiku. Aku pergi ninggal dia. Aku udah bilang sama dia, Tyson, mama mau pergi nih gitu. Terus dia bilang, dia nggak bilang apa-apa sih. Dia ngeliatin aku kayak sedih gitu. Terus habis itu aku bilang, kamu sehat-sehat ya, ayo kiss mama gitu. Mau dia gitu kan. Terus aku pergi. Pas aku pergi, tahu aku dikabarin orang rumah dia nggak mau makan. Dia bener-bener nggak mau makan, harus aku video call dulu sama dia tuh mau makan. Anjay, bisa kayak gitu ya? Ikatan batinnya. Saking sayangnya dia sama aku, saking dia tuh nggak bisa makan kalau nggak lihat aku. Kayak Gen Z sekarang, kalau kalau nggak nonton tuh dia nggak bisa makan. Ya dia saking kuatnya sama aku sampai dia tuh nggak mau makan gitu ya. Dan akhirnya aku sampai habis dari ini, kan aku keluar kota ya. Aku sampai buru-buru pulang buat nungguin dia. Kamu tahu, aku pulang dia meninggal. Ya. Kenapa tiba-tiba sedih sekali, teman? Jadi enggak, aku cuma berusaha cerita kalau emang ada beberapa yang saking kuatnya sampai dia nggak mau makan kayak gitu. Jadi harus ada ownernya, di depan ownernya gitu baru dia mau makan. Betul. Kalau temanku tuh ada lagi nih, husky. Dia nggak mau makan nih karena dia kalau nggak disuapin nggak mau makan. Waduh. Terus kalau misalnya ownernya luar kota gimana? Nah tuh nggak disuapin orang rumah, dia mau sama siapa aja, tapi dia harus disuapin. Kalau nggak disuapin dia nanti patah hati, dia nggak mau makan. Ada dibelain sampai asam lambung, sampai muntah.
Harus disuapin tuh no. Betul. Kamu harus disuapin nggak? Nggak sih, adanya kalau aku disuapin suruh keluar rumah. Udah gede minta disuapin gitu. Ya gitu, makanya ada kayak gitu. Tapi ada juga yang emang karena dia itu sakit. Oke. Kalau sakit wajar sih ya. Kalau misalnya Nabul sakit terus dia minta disuapin itu wajar. Ya, benar. Wajar banget lah. Cara membedakan tanda-tanda dia sakit sama dia manja itu bagaimana sih dok? Nah, jadi tanda-tanda sakit itu lebih kompleks daripada tanda-tanda kalau dia cuma manja ya. Nah, kalau biasanya kalau manja ini dari perilakunya dia masih aktif, dia nggak murung, dia masih bisa jalan-jalan kayak gitu, masih aktif lah gitu ya, masih aktif, nggak, matanya juga masih berbinar, mata itu kelihatan banget ya, sorot mata tuh kelihatan banget. Kalau Anabul sakit, biasanya dia lebih lesu, sukanya tidur aja, matanya lebih sayu, kayak gitu. Jadi kalau sakit itu biasanya tanda-tanda dia bisa lebih lemas gitu. Dan biasanya ini pentingnya ya, makanya sedia termometer di rumah. Jadi kalau nggak bisa termometer yang ini, pakai yang telinga. Jadi di termometer di telinganya Anabulnya aja gitu. Biasanya kalau sakit ya ada demamnya biasanya, tapi nggak mesti ya. Ada beberapa sakit yang nggak demam, tapi kalau intinya kalau sakit itu nggak mau makan tuh disertai dengan gejala-gejala lain, misalnya lemas, demam, atau muntah, atau menci, itu sakit. Kalau dianya masih kelihatan fine-fine aja, aktif, nah itu kemungkinan sih manja. Oke. Kayak gitu. Agak sulit ya membedakan emang ini beneran sakit atau manja gitu. Itu emang kompleks banget ya Dogi itu ya. Apa yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu Anabul yang tidak mau makan kayak gitu dok? Oke, kalau tidak mau makan, kita balik lagi. Pertama kita cek apakah dia sakit. Jadi dicek kayak tadi, apakah dia ada muntah, ada menci, apakah demam, apakah dia lesu, apakah matanya sayu gitu ya. Itu dicek. Kalau ada yang emang dia kelihatan tanda-tanda sakit, langsung bawa dokter hewan. Kalau kita kepengen meningkatkan nafsu makannya Anabul, bisa dengan memberikan makanan basah. Atau kalau enggak, makan basahnya kalau mau lebih hebat lagi ya kan, itu kita kasih bone broth yang dihangatkan. Itu biasanya meningkatkan nafsu makannya Anabul. Soalnya kan kalau hangat dia baunya lebih kerasa ya. Jadi lebih di Anabul tuh jadi lebih kayak pingin untuk makan, itu satu. Atau enggak dua, pakai suplemen penambah nafsu makan. Ya ini bisa juga. Gitu. Sekarang kan banyak ya dok ya suplemen macam-macam, disesuaikan aja dengan kebutuhan yang untuk nafsu makan. Terus juga bisa kita bikin suasana makannya itu tenang, jadi tidak terdistraksi. Jadi mungkin bisa ditaruh di ruangan sendiri atau mungkin dikasih kayak tempat yang lebih private. Kadang kalau memang rame itu mereka kadang kayak nggak mau, kayak nggak nyaman gitu, belum nyaman untuk makan gitu, bisa gitu. Apalagi ini yang barusan adopsi nih. Iya sih. Barusan adopt nih biasanya masih trust issue masih ya. Takut. Benar, masih takut sama hal-hal sekitar. Betul, lingkungan dia. Jadi dia masih belum biasa nih sama lingkungannya. Makanya kita kayak mungkin bisa dikasih ke tempat yang mojok gitu, atau mungkin kalau ada kandangnya kita masukkan dulu, ditutupin dulu biar dia bisa tenang untuk ini. Apalagi buat Anabul yang masih baru di tempatnya. Apalagi kalau dia punya Anabul lain. Betul, apalagi kalau dia punya Anabul lain nih, misal punya kayak dia adopsi dogi masih papi, terus dia masih punya dogi lagi yang besar. Nah itu mending dipisah dulu, soalnya juga bisa makanan yang kecil dimakan yang besar. Iya sih, ya kan? malah yang kecil malah takut. Betul gitu, bisa. Atau kalau enggak juga kita kurangin camilan atau treat. Itu untuk kebiasaannya dia. Jadi misalnya kalau dia gini deh, kalau kamu udah jajan pentol misalnya, terus habis itu waktu 1 jam sebelum makan siang gitu, kamu waktu makan siang apakah masih selapar tadi? Enggak sih. Enggak kan agak lebih kenyang. Ya, udah itu ada ganjel. Betul, itu yang bikin kamu malas makan
makan siangmu, soalnya tadi udah jajan gitu kan. Sama Anabul juga. Jadi kalau misalnya kita mau kasih makan ya jangan dikasih treat dulu gitu. Emang biasa gitu gak Ada sih? satu lagi. Apa tuh? Ini trik aku kalau sama si Kasep. Heeh. Jadi Kasep ini rewel banget makannya by the way. Ya kan? Tapi pipinya gede. Ya pipinya gede, tapi dia rewel, maksudnya dia tuh picky gitu loh makannya. Jadi nggak semua tuh dia mau makan. Nah, cara supaya aku bikin dia mau makan, ya kan? Tahu diapain? Diapain? Diajak olahraga dulu. Main? Iya, aku ajak main. Kamu tahu teasernya yang teaser aku beli di Catpaw itu. Ada satu teaser, sama ada satu teaser lagi favorit dia itu aku beli di Pet Love. Itu yang bentuk ekor cicak. Iya, aku pakai main gini, wah dia ini banget, dia excited banget. Sampai akhirnya dia energinya kebuang, ya kan, untuk kasih makan, lapar, makanlah dia. Iya, bener juga ya. Energinya habis, dia lapar, kayak nafsu makannya meningkat. Nah, jadi kita buang energinya dulu, ya kan, baru dia makan. Bener juga. Itu informasi yang menarik. Nah, ya kan. Jadi kalau buat temanku yang barusan adop kemarin tuh gimana dok solusinya? Ya sarannya buat temen-temenmu ya Bal, kasih tahu Anabulnya dikasih, coba kasih makan basah. Ya mungkin bisa coba beberapa merek ya kalau memang dia lagi ini, atau kalau nggak tanya di tempat adopnya dia biasa dikasih makan apa, wet foodnya. Oh iya, itu paling gampang ya. Ya biasanya tahu kan dia sukanya yang mana atau biasanya makan yang mana. Jadi coba aja kasih wet food dulu. Terus jangan terlalu dipakai main dulu. Soalnya diajak main. Bukan, jangan terlalu diuyil-uyil lah, apa itu bahasanya. Iya. Nah, soalnya kalau barusan adop tuh kan dia masih takut kalau terlalu sering diuyil-uyil, apalagi kalau ada anak kecil. Oh iya, paling sering itu anak kecil. Nah itu harus diawasin dulu, dibiarin dia sendiri dulu biar dia nggak shock ya sama ini dia, sama sekitarnya kayak gitu. Sama kalau memang dia sudah 3 hari dia kelihatannya lemes, ya kan, dia mulai terlihat lemas. Nah itu langsung bawa ke dokter aja. Gitu kan. Tadi udah 2 hari kan, mungkin sampai besok dia masih nggak mau makan, dia lemas, lebih baik langsung segera bawa dokter. Biar tahu permasalahan utamanya. Betul, itu bagaimana. Siapa tahu dia ada penyakit yang teman kamu nggak tahu. Iya sih. Gitu. Karena banyak banget faktornya tadi ya dok ya. Meskipun sudah vaksin masih bisa sakit. Iya, aku tahu sih itu. Jadi terima kasih banyak dok ya untuk informasi-informasi sebelumnya ya kan. Siapa tahu teman-teman juga punya masalah yang sama ya, sama seperti temanku yang dia baru adop terus bingung Anabulnya kok nggak mau makan, padahal di tempat sebelumnya dia nafsu makannya banyak banget ya kan. Itu tadi informasi yang sangat-sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih untuk Dok Yen yang sudah hadir. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa like dan subscribe buat teman-teman semua, share ke teman-teman semua yang perlu informasi ini. Ya kan? Kalau ada bertanya lagi, tulis di kolom komentar. Langsung tulis di kolom komentar aja. Kita pamit undur diri teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Dok Yen. Dadah semuanya. Bye-bye.